Hai, jumpa lagi pada mata kuliah Komunikasi Data. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Viva Fernanda dengan nomor induk mahasiswa 1022111140 dari kelas 4A Teknik Elektro. Mengenai komunikasi data, tahukah kamu apa itu komunikasi data? Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari satu atau dua lebih alat seperti halnya ke komputer, laptop, netbook, telepon, dan alat komunikasi lain yang terhubung satu sama lain dalam sebuah jaringan. Tujuan utama dari komunikasi data yaitu memungkinkan beragam hardware dan sistem informasi berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Contoh perangkat telekomunikasi data yaitu yang biasa kita gunakan seperti komputer, laptop, smartphone, dan tablet, dan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi data berbasis komputer, yaitu pergerakan data dan informasi yang dikodekan dari satu titik melalui titik lain melalui peralatan listrik atau elektromagnetik seperti kabel optik atau sinyal gelombang mikro. Selanjutnya yaitu perlu kamu ketahui model dari dasar komunikasi. Yang pertama ada source, yaitu menghasilkan data yang akan ditransmisikan. Kemudian transmitter, yaitu mengubah data menjadi sinyal transmisi. Selanjutnya membawa data lewat transmission system. Kemudian mengubah sinyal yang diterima menjadi data atau disebut receiver. Kemudian data tersebut menerima atau datang sampai ke tujuan yang disebut dengan destination. Adapun istilah lain dari model data dasar komunikasi yaitu modem. Modem adalah alat mengubah sinyal elektronik dari peralatan komputer menjadi sinyal elektronik dari sirkuit telepon ataupun sebaliknya. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan mengenai perangkat komunikasi. Salah satunya yang pertama cluster counter unit, yaitu membangun hubungan antara terminal yang dikendalikan dengan peralatan dan saluran. Yang kedua ada modem, modulator, demodulator adalah alat pengubah sinyal elektronik dari peralatan komputer menjadi sinyal elektronik dari sirkuit telepon atau sebaliknya. Yang ketiga ada multiplexer, yaitu alat yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan beberapa pesan secara serentak. Yang keempat ada local loop, terdiri dari kawat atau kabel penghubung dari saluran yang menjangkau jarak terjauh seperti kabel serat optik. Kemudian yang kelima ada front-end processor, yaitu menangani lalu lintas data yang masuk dan keluar bagi host komputer. Sebagai front-end processor, melakukan message switching dengan mengatur rute tanpa melibatkan host. Kemudian host mengerjakan pemrosesan data untuk jaringan. Setelah pemrosesan data dapat ditransmisikan, kembali ke front-end processor untuk routing. Selanjutnya kita masuk pada bagian perangkat lunak jaringan. Yang pertama, perangkat lunak dalam host disebut dengan telecommunication monitor atau TCM, memungkinkan host untuk menempatkan pesan dalam urutan berdasarkan prioritasnya, melaksanakan fungsi keamanan dengan membuat catatan log dari kegiatan dari setiap terminal dan memeriksa wewenang suatu terminal untuk mengerjakan tugas yang diminta. Kemudian menghubungkan jaringan komunikasi data dengan database, kemudian menghubungkan gangguan kecil dalam pemrosesan seperti listrik padam dengan menyimpan status dari penyimpanan primer secara periodik. Selanjutnya, yang kedua, perangkat lunak dalam front-end processor disebut dengan Network Control Program atau NCP. NCP diantaranya memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, melakukan cek terminal dan menanyai tiap terminal secara berurutan untuk menentukan apakah terminal ingin menggunakan saluran. Kemudian memelihara catatan kegiatan saluran seperti tanggal, waktu, dan setiap pesan serta nomor seri yang unik. Kemudian mengubah kode-kode yang digunakan oleh satu jenis peralatan ke jenis lain. Kemudian melaksanakan fungsi editing pada data yang masuk serta memelihara file historis dari pesan-pesan selama 20 menit terakhir dalam memori sekunder dan memelihara statistik penggunaan jaringan.
Oh iya, mungkin teman-teman dapat melihat ilustrasi dari gambar komunikasi data berikut. Bagaimana sih alur komunikasi data supaya sampai ke tujuan dari laptop satu ke laptop lainnya. Kita simak berikut. Nah, mungkin itu saja sekilas info mengenai komunikasi data. Terima kasih telah menonton. Selamat menyaksikan.